Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Farah. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi-materi mengenai seputar sistem informasi geografis. Baiklah, di sini kita akan membahas interpolasi. Apa itu interpolasi data? Interpolasi data adalah metode dalam sistem informasi geografis yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi nilai pada suatu lokasi yang belum memiliki data berdasarkan nilai dari titik-titik sampel yang berada di sekitarnya. Metode ini bekerja dengan asumsi bahwa lokasi yang berdekatan cenderung memiliki karakteristik yang hampir sama dibandingkan lokasi yang berjauhan. Oleh karena itu, data yang tersedia pada beberapa titik pengamatan dapat digunakan untuk memprediksi nilai pada area lain yang belum diukur. Dalam SIG, interpolasi sering digunakan untuk mengubah data titik menjadi permukaan atau peta yang lebih sehingga pada persebaran data dapat terlihat dengan lebih jelas dan mudah dianalisis. Contohnya, jika terdapat data curah hujan dari beberapa stasiun pengamatan, maka interpolasi dapat digunakan untuk memperkirakan curah hujan di wilayah yang tidak memiliki stasiun pengamatan. Tujuan interpolasi data yaitu yang pertama, mengestimasi nilai pada lokasi yang tidak memiliki data. Interpolasi digunakan untuk memperkirakan nilai pada suatu wilayah yang belum dilakukan pengukuran secara langsung. Yang kedua, membentuk permukaan data yang kontinu. Data titik yang tersebar dapat diubah menjadi peta permukaan yang lebih lengkap sehingga pola distribusi data dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga, mengurangi keterbatasan data lapangan. Tidak semua lokasi dapat dijangkau atau diukur secara langsung. Interpolasi membantu mengisi kekosongan data tersebut. Yang keempat, mendukung analisis spasial. Hasil interpolasi dapat digunakan sebagai dasar dalam berbagai analisis spasial untuk membantu pengambilan keputusan. Manfaat interpolasi yang pertama yaitu menghemat waktu dan biaya. Pengumpulan data di seluruh wilayah membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Interpolasi dapat mengurangi kebutuhan pengukuran langsung di lapangan sehingga lebih efisien. Menyajikan informasi yang lebih lengkap. Data yang awalnya hanya berupa titik-titik pengamatan dapat diubah menjadi informasi yang mencakup seluruh wilayah penelitian secara menyeluruh. Membantu identifikasi pola persebaran. Interpolasi mempermudah identifikasi daerah dengan nilai tinggi, sedang maupun rendah, sehingga pola persebaran data dapat dianalisis dengan lebih baik. Yang keempat, mendukung berbagai bidang ilmu. Metode interpolasi banyak digunakan dalam metodologi hidrologi, pertanian lingkungan, geologi, perencanaan wilayah, dan bidang lainnya. Adapun fungsi interpolasi dalam SIG, yang pertama, mengisi kekosongan data spasial. Interpolasi berfungsi untuk memperkirakan nilai pada area yang belum memiliki data pengamatan sehingga data menjadi lebih lengkap. Yang kedua yaitu membantu visualisasi data. Hasil interpolasi dapat ditampilkan dalam bentuk peta tematik, konstruk atau permukaan 3D yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, menghasilkan informasi spasial yang lebih akurat. Dengan mempertimbangkan hubungan antara titik sampel, interpolasi dapat memberikan gambaran kondisi wilayah secara lebih menyeluruh dan akurat. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Informasi hasil interpolasi dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengelolaan sumber daya, mitigasi bencana, dan evaluasi kebijakan berbasis data geografis. Ada juga metode interpolasi. Metode interpolasi yang pertama yaitu IDW, Inverse Distance Weighting. Metode yang memberikan bobot lebih besar daripada titik yang jaraknya lebih dekat dengan lokasi yang akan diprediksi. Semakin dekat titik sampel, semakin besar pengaruhnya terhadap hasil estimasi. Yang kedua yaitu Kriging, metode geostatistik yang mempertimbangkan hubungan spasial antar data. Yang ketiga ada TIN, Triangulated Irregular Network, metode yang menggunakan jaringan segitiga untuk menghubungkan titik-titik sampel sehingga dapat membentuk permukaan data. Yang keempat ada Voronoi, metode yang membagi wilayah menjadi beberapa area berdasarkan jarak terdekat dari setiap titik sampel. Setiap area dianggap memiliki nilai dari titik sampel yang menjadi pusatnya.
Baiklah, di sini kita membuat video tutorial interpolasi. Sebelumnya kita harus menyiapkan data titik curah hujan wilayah Sumatera Barat menggunakan X. Nah, setelah itu kita membuka QGIS karena di sini kita akan menginterpolasi datanya. Di sini kita akan mengambil data interpolasi yang sudah kita siapkan tadi. Kita tinggal cari di mana kita menyimpan data tersebut. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan pengaturan yang harus kita sesuaikan. Di sini karena saya menggunakan custom delimited. Nah, di sini kita sesuaikan X dan Y-nya. Nah, tinggal kita add lagi dan kita close untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah data titik-titik yang akan kita interpolasi datanya. Nah, di sini saya akan menyimpan terlebih dahulu data titik-titik ini. Kita klik layer, kita klik export. Nah, tinggal kita kasih file namanya tadi, kita sesuaikan saja dengan yang di layar. Nah, namanya kita beri juga data kita disimpannya di mana. Di sini saya akan memberikan nama yaitu sampel curah hujan. Tinggal kita save, terus tinggal kita oke kan. Nah, kalau sudah berhasil maka akan muncul tanda centang di atas yang berwarna hijau, yaitu berarti datanya berhasil kita ekspor. Nah, yang tadi tinggal kita buang saja karena tidak diperlukan lagi. Nah, di sini kita sudah mempunyai data titik-titik yang akan kita interpolasi nantinya. Sebelumnya kita akan menambahkan pola atau peta dunianya. Kita klik open street map-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa titik-titik yang sudah kita beri koordinat tadi. Kalau tidak terlihat, kita tinggal geser titik sampel curah hujannya ke atas. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan utama kita, yaitu menginterpolasi data. Seperti ada yang di layar, kita klik border, kita klik analisis. Nah, tinggal kita scroll kita sesuaikan saja. Tinggal kita scroll ke bawah, kita sesuaikan juga. Nah, kita klik tanda panah yang di ujung, tinggal kita pilih curah hujan. Nah, kita scroll ke bawah lagi untuk mengetik main out zone 500 untuk menentukan dari titik mana ke titik mananya. Nah, tinggal kita run kan, close. Nah, di sini adalah hasil dari interpolasi data kita. Jika titik-titiknya tidak kelihatan, tinggal kita majukan ke atas titik sampel curah hujannya tadi. Nah, seperti di layar, titik-titiknya tidak muncul. Tapi di sini kita akan mengubah warna dari interpolasi datanya dahulu. Kita klik properties seperti yang ada di layar tadi. Nah, kita tinggal pilih terserah data mana atau pilihan mana, warna apa yang ingin kita ambil. Nah, di sini kita bisa melihat. Di sini saya akan membuat titiknya kelihatan. Nah, ini adalah hasil dari interpolasi data kita. Di sini kita bisa melihat perbedaan pada titik-titik tertentu. Nah, di sini kita akan mengeluarkan bacaan atau tulisan dari titik-titik tersebut. Nah, karena di sini kita hanya melihat titik-titik tanpa melihat detail atau nama daerah tersebut, maka kita akan membuat nama daerah di setiap titik-titiknya. Di sini kita tinggal klik kanan pada
titik sampelnya, kita klik properties dan kita klik labelnya di sini. Label, single label. Nah, di sini kita bisa memilih warna atau mengubah warna. Di sini sudah kelihatan bahwa ini nama-nama atau lokasi-lokasi titik-titik tertentunya. Kita zoom. Nah, seperti inilah hasil akhir dari interpolasi data. Setelah ini jangan lupa di save dan tutorial kita selesai. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tadi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan bagi teman-teman semua. Sekian, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.